Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Grendi. Pada saat ini kita akan membahas materi tentang indeks harga dan inflasi bersama teman-teman saya Dinda, Anggi, Injil, dan Meiti. Selanjutnya, materi kita pada saat ini akan mulai dijelaskan oleh teman saya Dinda. Nah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan perubahan harga dari satu periode ke periode berikutnya dalam satu kurun waktu tertentu. Misalnya, harga beras di tahun yang lalu berbeda dengan di tahun yang sekarang. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan dari indeks harga itu? Tujuan dari indeks harga adalah sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan perekonomian secara umum. Indeks harga bertujuan untuk menghitung atau mengetahui tingkat kemajuan perekonomian suatu negara. Indeks harga terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen. Yang ketiga, indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Dan yang keempat, indeks harga implisit. Berikutnya, perhitungan indeks harga menggunakan metode tidak tertimbang. Metode tidak tertimbang menggunakan rumus IA sama dengan Sigma PN bagi Sigma PO kali 100%. Yang keterangannya yaitu IA merupakan indeks agregatif tidak tertimbang sederhana dan Sigma PN merupakan jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dan Sigma PO merupakan jumlah harga pada tahun datar. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan contoh soalnya. Dapat kita lihat soal yang disajikan di tabel berikut ini. Barang berupa A, B, C, D, dan E di tahun 2013 dan tahun 2014. Indeks harga tahun 2014 dengan metode tidak tertimbang. Selanjutnya, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita dapat memasukkan data yang diketahui ke dalam rumus. IA sama dengan Sigma PN bagi Sigma PO kali 100%. IA sama dengan 1900 bagi 1800 kali 100%. IA sama dengan 105,5%. Jadi kesimpulannya, indeks harga tahun 2014 dengan metode tidak tertimbang, yaitu IA sama dengan 105,5%. Sedangkan metode perhitungan indeks harga itu dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama, metode tidak tertimbang dan metode tertimbang. Metode tidak tertimbang menggunakan rumus IA sama dengan Sigma PN bahagi Sigma PO dikali 100%. Sedangkan metode tertimbang itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan cara Laspeyres dan cara Paasche. Cara Laspeyres dapat menggunakan rumus IL sama dengan Sigma PN QO bagi Sigma PO QO dikali 100%. Sedangkan cara Paasche menggunakan rumus IP sama dengan Sigma PN QN dibagi Sigma PO QN dikali 100%. Contoh soal indeks harga metode tertimbang dengan menggunakan rumus Laspeyres. Dapat kita lihat soal yang disajikan di tabel berikut ini. Macam barang terdiri dari A, B, C, D, dan E di tahun 2013 dan tahun 2014. Pertanyaannya ialah, hitunglah indeks harga tertimbang menggunakan metode Laspeyres. Yang pertama, kita harus mengetahui jumlah PNQO dan jumlah POQO, lalu dapat dimasukkan ke dalam rumus yaitu IL sama dengan Sigma PNQO dibagi Sigma POQO lalu dikali dengan 100%. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat memasukkan data yang diketahui ke dalam rumus, yaitu sebagai berikut. IL sama dengan 193.000 dibagi 90.000 lalu dikali 100%. Maka IL menghasilkan 214,4%. Nah teman-teman, sekarang ini kita akan membahas tentang pengertian inflasi, penyebab, dan jenis-jenisnya. Pengertian inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa pada umumnya secara terus-menerus. Secara umum, terdapat 3 faktor penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan. Dalam permintaan, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Yang kedua, penawaran. Dalam penawaran, contohnya,
naiknya biaya produksi dapat menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran. Kondisi tersebut itulah yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang ketiga, dalam perakiraan tentang masa depan, adanya pemikiran para pelaku ekonomi tentang perakiraan masa depan dapat menyebabkan inflasi. Teman-teman, inflasi juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, inflasi inti, yaitu yang dipengaruhi oleh faktor fundamental. Yang kedua, inflasi non-inti yang dipengaruhi oleh faktor selain fundamental. Nah teman-teman, kemudian kita akan membuat contoh soal indeks harga metode tertimbang dengan menggunakan rumus Pasteur. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan contoh soalnya. Dalam tabel pertama berisi barang berupa A, B, C, D, dan E di tahun 2013 dan tahun 2014. Pertanyaannya ialah, hitunglah indeks harga tertimbang menggunakan rumus Pasteur. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu jumlah PN dikali QN dan PO dikali QN. Lalu, untuk menyelesaikan soal tadi, kita dapat memasukkan data yang diketahui ke dalam rumus, yaitu IP sama dengan sigma PN dikali QN, yaitu 155.000 dibagi sigma PO dikali QN, yaitu 130.000 dikali 100%. Perhitungan itu menghasilkan jumlah IP sama dengan 119,23%. Nah teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi. Yang pertama, dampak inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi masyarakat, yaitu mendorong tindakan spekulasi dan merosotnya kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bagi perusahaan, yaitu mendorong tingkat bunga perbankan dan menguntungkan para spekulan. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu investasi berkurang dan menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Cara mengatasi inflasi dibagi menjadi 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang disertai dengan kebijakan moneter. Contohnya dengan menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Yang ketiga, kebijakan non-moneter adalah kebijakan pemerintah yang ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama, menaikkan hasil produksi. Yang kedua, kebijakan upah. Dan yang ketiga, pengawasan harga. Saat ini kita akan membahas contoh soal tentang perhitungan laju inflasi. Contoh soalnya yaitu, jika diketahui IHK pada tahun 2014 sebesar 22% dan IHK pada 2013-17%, nah, yang menjadi pertanyaannya, berapakah laju inflasi pada tahun 2014? Penyelesaiannya, pertama, kita harus menggunakan rumus yaitu laju inflasi sama dengan IHK2 kurang IHK1 dibagi IHK1 kali 100%, di mana IHK2 adalah indeks harga konsumen pada tahun atau periode ini, sedangkan IHK1 adalah indeks harga konsumen pada tahun atau periode lalu. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita masukkan data-data yang ada ke dalam rumus, yaitu laju inflasi sama dengan 22 kurang 17 dibagi 17 dikali 100%. Perhitungan ini menghasilkan 0,29%. Sekarang kita akan membahas tentang permintaan uang. Permintaan uang menunjukkan jumlah keseluruhan uang yang diminta oleh perekonomian pada periode tertentu. Ada 3 faktor yang memengaruhi permintaan uang. Yang pertama, besar kecilnya belanja negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang kedua, cepat atau lambatnya peredaran uang. Dan yang ketiga, motif-motif masyarakat dalam memiliki uang. Nah, sekarang tentang penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian, kemudian penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian.
ada faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, tinggi rendahnya tingkat bunga. Dan yang ketiga, jumlah penduduk. Dan yang keempat, keadaan letak geografis. Dan yang kelima, struktur ekonomi masyarakat. Yang keenam, penguasaan iptek penduduk. Yang terakhir, teori permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, teori persamaan Irving-Fisher yang dirumuskan sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T. Dengan keterangan M sama dengan jumlah uang yang beredar, F sama dengan kecepatan peredarannya, T sama dengan tingkat harga, T sama dengan jumlah transaksi. Kedua, teori kuantitas dari David Ricardo yang dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 dibagi K kali M. Keterangannya, M sama dengan jumlah uang, K sama dengan pembanding tetap, P sama dengan tingkat harga. Kesimpulan dari indeks harga dan inflasi menunjukkan pada perubahan tingkat harga umum yang terjadi secara terus-menerus dalam kaitannya perhitungan inflasi yang didasarkan pada indeks harga pada periode tertentu. Demikianlah pembelajaran tentang indeks harga dan inflasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar dan semangat!